Ini adalah kisah tentang Kevin, seorang pemuda yang akan memasuki perguruan tinggi. Dalam sulitnya kehidupan, Kevin tumbuh bersama ibu dan adik perempuannya, bernama Lenny. Namun kesulitan ini malah membuatnya mencari pelarian pada gaya hidup yang tidak sehat. Dengan seringnya berpesta malam dengan teman-temannya, minum alkohol, dan merokok. Suatu hari ibunya jatuh sakit parah dan harus dilarikan ke unit gawat darurat. Ibunya merupakan orang terpenting dalam hidup Kevin. Satu-satunya sandaran hidup melewati kerasnya kehidupan. Namun sekarang ia berada di ambang kematian. Para dokter sudah berjuang sebisa mungkin. Sayangnya ibu Kevin meninggal dunia. Sekarang Kevin harus menjadi pemimpin rumah tangga menggantikan ibunya, mengurus dirinya sendiri dan adik perempuannya Lenny. Saat itu liburan musim panas. Kevin segera mengambil pekerjaan penuh waktu sebagai petugas kebersihan untuk menopang hidup. Dia harus menafkahi dirinya dan Lenny. Satu-satunya tujuannya adalah pergi bekerja setiap hari. Hari demi hari dia pergi bekerja. Dia mengambil setiap kesempatan untuk shift ekstra. Disiplinnya dalam bekerja tak tergoyahkan. Dia menggunakan gajinya untuk membelikan dirinya dan adik perempuannya makanan. Dia tidak ingin memberitahu teman-temannya bahwa dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Jadi ketika mereka bertanya, apakah dia mau ikut pergi keluar di malam hari dan berpesta, Kevin akan menjawab pada teman-temannya bahwa dia harus mengajari adik perempuannya pelajaran sekolah dan harus memasak makan malam. Kevin menyelami rutinitas bangun pagi untuk pergi bekerja setiap hari, dan akhirnya terbiasa. Itu sudah bukan lagi jadi masalah baginya. Lalu ia memutuskan untuk berhenti membeli makanan tidak sehat, alias junk food untuk dirinya dan Lenny. Selanjutnya memilih untuk memasak sendiri makanan sehat untuk makan malam setelah pulang kerja. Dan kemudian menyiapkan sarapan pagi untuk hari berikutnya. Dia terus melakukan rutinitas ini, bekerja lalu memasak, bekerja lalu memasak. Akhirnya libur musim panas berakhir, dan waktu kuliah telah tiba. Jadi banyak hal yang harus dia handle sekaligus. Karena itu, sekarang dia beralih dari kerja full-time menjadi kerja part-time. Dan harus memastikan dia menghadiri kuliah setiap hari, agar dia tidak ketinggalan. Terlepas dari bagaimana perasaannya, dia selalu pergi. Dia pergi ke kampus pulang dan bekerja, lalu memasak makan malam dan sarapan. Kevin terus melakukan ini sepanjang waktu. Anyai di perguruan tinggi, dia mampu menyelesaikan kuliahnya dan lulus dengan pujian. Dia mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi setelah lulus, dan mempertahankan kebiasaan baiknya. Akhirnya dia bisa menyekolahkan Lenny ke perguruan tinggi juga. Kevin akhirnya menikah dan begitu pula adik perempuannya. Mereka tetap menjadi kakak adik yang rukun sepanjang hidup. Dan mereka mengenang betapa bahagianya ibu mereka terhadap Kevin. Bagaimana dia mengubah hidupnya dari malas dan lepas kendali, berubah menjadi raja sejati. Dari takdirnya dia menjadi disiplin, tetapi bagaimana dia melakukannya? Pertama, ia menemukan alasan kuat mengapa ia melakukan semua ini. Ketika ibunya meninggal, dia harus menjadi pemimpin rumah tangga, dan merawat adik perempuannya. Bagi Kevin ini adalah tugas yang harus dia lakukan, tidak ada pilihan lain. Penelitian menunjukkan bahwa alasan motivasi yang kuat memungkinkan seseorang untuk menggunakan sumber daya kehendak yang mungkin tidak mereka miliki. Ini mengingatkan saya pada film-film di mana kita melihat seorang petinju yang sudah babak belur, hampir kalah, dan kehabisan energi terakhirnya di ronde final. Tetapi kemudian dia melakukan kilas balik ingatan yang kuat tentang mengapa dia melakukan ini. Mungkin menang melawan segala rintangan dalam ingatan seseorang yang dekat dengannya, yang meninggal dunia. Studi juga menunjukkan bahwa alasan motivasi yang kuat hanya dapat berfungsi sebagai penyangga sementara untuk meningkatkan daya kehendak dan bahwa daya kehendak masih memiliki keterbatasan. Dalam contoh kita, Kevin memiliki alasan motivasi yang kuat mengapa dia berusaha menjadi lebih bertanggung jawab. Tetapi bukan berarti bahwa hal itu dapat membuat dia dapat melakukan banyak hal untuk waktu yang lama. Katakanlah dia mencoba bekerja paruh waktu, merawat adik perempuannya, mencoba mendapatkan IPK 4, dan belajar bermain gitar sekaligus. Akan tetap sulit, terlepas dari seberapa kuat alasan motivasinya. Namun dalam kasus ini Kevin memulai dengan berfokus pada satu aktivitas saja, yaitu pekerjaannya. Dia bangun pagi, untuk bekerja setiap hari, dan setelah hal itu menjadi kebiasaan, dia mengarahkan daya kehendak dan disiplin dirinya pada satu aktivitas lainnya, yaitu memasak. Kemudian diikuti dengan kuliah. Dan itulah kuncinya, bijaksana dalam menggunakan disiplin diri kita dan menerapkannya pada satu aktivitas saja, sampai menjadi kebiasaan. Sebelum beralih ke aktivitas lainnya yang akan kita jadikan kebiasaan juga. Kebiasaan pertama, bisa sesederhana merapikan tempat tidur setiap pagi. Atau tidak langsung membuka handphone kita selama 1 jam setelah bangun tidur. Ketika suatu aktivitas telah menjadi kebiasaan, itu akan mengurangi penggunaan sumber daya kehendak yang lebih banyak.
Kevin juga menghadapi dilema yang dihadapi oleh banyak orang yang berusaha ingin disiplin, yaitu tekanan dan godaan dari teman sepergaulan. Teman-temannya Kevin, mewakili godaan untuk kembali ke dalam kehidupan lamanya. Kehidupan yang dipenuhi kenikmatan sesaat, dan lepas kendali. Ada dua alasan Kevin mampu mengatasi dilema ini. Pertama, dia punya alasan kuat mengapa. Kedua, dia merencanakan untuk menghadapi godaan, bahkan dia menggunakan teknik yang sangat spesifik, yang dikenal sebagai teknik jika maka. Dia telah merencanakan bahwa jika teman-temannya mengajaknya pergi keluar dan berpesta, maka dia akan memberitahu teman-temannya bahwa dia harus mengajari adik perempuannya, dan memasak makan malam untuknya. Ini adalah keputusan pengendalian diri yang telah direncanakan sebelumnya, agar menghindari dia harus menggunakan daya kehendak untuk menahan godaan tersebut. Hal ini juga merupakan strategi yang bagus digunakan untuk mengantisipasi godaan muncul ketika daya kehendak kita sedang rendah. Studi menunjukkan bahwa dengan melatih disiplin diri, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi lebih disiplin di masa depan. Hal ini sama seperti otot, semakin sering dilatih semakin kuat. Kisah Kevin mengajarkan kita pentingnya. 1. Memiliki alasan kuat mengapa. 2. Mengembangkan kebiasaan yang baik. 3. Berfokus pada satu aktivitas saja, sampai menjadi kebiasaan sebelum menuju aktivitas lainnya yang akan kita jadikan kebiasaan juga. 4. Merencanakan untuk menghadapi godaan dengan teknik, jika maka. Melalui cara-cara tersebut, Kevin mampu menjadi lebih disiplin, dan mengatasi tantangan hidupnya, hingga mencapai kesuksesan yang dia impikan. Akhir kata motivasi itu bagus sebagai awalan, tetapi disiplinlah yang membuatmu mencapai tujuan.